Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 4, kewajiban dan hak. Muatan PPKN yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Muatan matematika menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian hak dan kewajiban. Siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Siswa dapat mengidentifikasi dua bilangan yang selisihnya diketahui. Siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Dan siswa juga dapat menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Untuk materi tematik, muatan PPKN KD 3.2 adalah tentang kewajiban dan hak di rumah. Materi tematik muatan matematika KD 3.3 adalah yang pertama menentukan dan menyelesaikan soal cerita dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Selanjutnya, menentukan dan menyelesaikan soal cerita dua bilangan yang selisihnya diketahui. Selanjutnya, menentukan dan menyelesaikan soal cerita dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Dan yang terakhir adalah menentukan dan menyelesaikan soal cerita dua bilangan yang diketahui. Untuk pembelajaran pertama tentang pengertian kewajiban, ini sudah dibahas di pekan kemarin. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, kalian tentu masih ingat contoh-contoh kewajiban dan hak di rumah? Ya, terima kasih. Disuruh ulang, kewajiban dan hak di rumah adalah kewajiban di rumah. Yang pertama, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Dan selanjutnya, membantu orang tua, kakak, dan adik. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan tempat tinggal, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, dan mencuci piring. Mendoakan orang tua setiap hari. Nah, itu adalah kewajiban di rumah. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang hak di rumah. Hak kalian di rumah tentu akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perhatian saat belajar, mendapatkan perawatan jika sakit, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan pakaian yang layak, dan mendapat bantuan dari ayah dan ibu jika mengalami kesulitan. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi mempelajari tentang hak dan kewajiban, kita akan menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Caranya sebagai berikut. Untuk mendapatkan bilangan yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Mari kita lihat
contoh berikut di bawah ini. A ditambah B sama dengan 370. Tentukan nilai A dan B. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menentukan bilangan A, di mana A harus kurang dari 370. Misalnya, A sama dengan 200. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A ditambah B sama dengan 370. A 200 ditambah B sama dengan 370. Untuk mencari B sama dengan 370 dikurangi 200 sama dengan 170. Jadi nilai A dan B dapat diganti dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Caranya sebagai berikut. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama yang diketahui. Mari kita perhatikan contoh berikut. A dikurangi B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya adalah tentukan bilangan A di mana A harus lebih dari 210. Misalnya A sama dengan 300. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A dikurangi B sama dengan 210. A 300 dikurangi B sama dengan 210. Untuk mencari B sama dengan 300 dikurangi 210 sama dengan 90. Jadi nilai A dan B dapat diganti dengan A sama dengan 300 dan B sama dengan 90. Pembahasan kita selanjutnya menentukan dua bilangan hasil perkaliannya diketahui. Caranya sebagai berikut. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Perhatikan contoh di bawah ini. A kali B sama dengan 100. Tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya adalah tentukan bilangan A yang dapat membagi habis 100. Misalnya, A sama dengan 5. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A kali B sama dengan 100. 5 kali B sama dengan 100. Maka B sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi, nilai A dan B dapat diganti dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 20. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah kita akan menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Caranya sebagai berikut. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan pengali sembarangan. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih.
Selanjutnya, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Mari kita lihat, perhatikan contoh berikut. A dibagi B sama dengan 8. Tentukan nilai A dan B. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tentukan sebuah bilangan pengali sembarangan. Misalnya, dipilih bilangan pengali sama dengan 4. Bilangan A dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32. Bilangan B didapat dari bilangan pengali, yaitu B sama dengan 4. Jika nilai A dan B dapat diganti dengan A sama dengan 32 dan B sama dengan 4. Baiklah anak-anak, kita akan membahas contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Maka, untuk menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Nah, mari kita lihat. Ini ada angka 305. Kemudian ditambah 225, maka hasilnya 530. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dua bilangan yang selisihnya diketahui. Mari kita lihat angkanya. Nah, angka yang diketahui adalah 215. Untuk menentukan nilai yang kosong, maka tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang telah diketahui. Nah, di sini kita akan masukkan nilai 645 dikurangi 430, maka hasilnya 215. Contoh soal kedua. Untuk soal yang kedua, kita akan menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Bilangan yang diketahui adalah 200. Maka 100 kali 2 sama dengan 200. Contoh soal yang kedua berikutnya, kita akan membahas tentang pembagian. Hasil yang sudah diketahui adalah 30. Di sini kita menentukan angka 300 dibagi 10 sama dengan 30. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas contoh soal 1 dan contoh soal 2. Nah, agar lebih menarik, kita juga akan membahas contoh soal 3. Soal cerita. Ibu memiliki piring 262. Sebagian piring ibu sudah tidak layak dipakai. Tuliskan dua kemungkinan piring yang masih bagus dan piring yang sudah rusak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 262, misalnya 151. Langkah kedua, lakukan pengurangan
262 dikurangi 151. Hasilnya adalah 111. Jadi 151 ditambah 111 adalah 262. Langkah ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan yang lain. Contoh soal keempat adalah sekolah kami membuka pendaftaran murid baru. Pihak sekolah hanya menerima 110 murid. Tuliskan dua pasangan, yaitu perkiraan banyak siswa yang mendaftar dan banyak siswa yang belum diterima. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang lebih besar dari 110, misalnya 198. Langkah kedua, lakukan pengurangan. 198 dikurangi 110 sama dengan 88. Jadi 198 dikurangi 88 sama dengan 110. Langkah ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan yang lain. Baik, anak-anak, contoh soal kelima. Ibu Siti ingin membagikan sejumlah bibit tanaman sayur kepada beberapa tetangganya. Ibu Siti telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Pertanyaannya, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Penyelesaiannya adalah permasalahan di atas dapat dituliskan dengan kalimat matematika sebagai berikut. Banyak tetangga kali banyak bibit untuk setiap tetangga sama dengan jumlah total bibit. Jika banyak tetangga yang mendapatkan bibit sebanyak 50 orang, maka banyak bibit yang diperoleh setiap tetangganya adalah sebagai berikut. 50 kali berapa? Sama dengan 450. Jadi 450 dibagi 50 sama dengan 9. Jadi jika Ibu Siti membagikan bibit kepada 50 tetangga, setiap tetangga akan memperoleh 9 bibit tanaman. Baiklah, pembahasan berikutnya contoh soal ke-6. Pak RT ingin membagikan sejumlah tanaman buah untuk ditanam di 20 taman. Berapa jumlah tanaman yang harus disiapkan dan banyak tanaman yang akan ditanam di setiap taman? Penyelesaiannya adalah jumlah tanaman dibagi banyak tanaman di setiap taman sama dengan 20. Ingat, pertama, kita perlu menentukan bilangan sembarangan sebagai pengali. Jika dipilih bilangan pengali sama dengan 10, jumlah tanaman yang dibagikan adalah 20 kali 10 sama dengan 100 tanaman. Jadi, jumlah tanaman untuk setiap tanaman sama dengan bilangan pengali, yaitu 10 atau dapat dituliskan 200 dibagi 10 sama dengan 20. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran tematik sudah selesai. Tetapi Bu Guru ingatkan kembali, kalian harus selalu menjaga kesehatan, terutama mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, makanlah makanan bergizi agar tubuh kita selalu sehat.
Alhamdulillah, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, Bu Guru sekali lagi mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa di akhir pembelajaran untuk mengerjakan tugasnya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.